Nama Tuhan, shalom. Shalom. Bersukacita, amin. Walaupun mendung, dingin-dingin empuk gitu ya saudara. Tapi kita mau tetap bersemangat di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat setiap pertolongan, perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah roh kudus-Mu itu mengalir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi. Kami rindu memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan di tempat ini lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suara kita, angkat penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Oh kami bersyukur, kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Angkat siap penyembahan-Mu di tempat ini kepada Tuhan. Haleluya, saat ini Tuhan mendengar. Saat ini Tuhan mendengar kita semuanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Di tempat ini Tuhan. Oh urapi setiap kami Tuhan. Saat ini kami butuh pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami haus Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Saat hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau recharge diri kami Tuhan. Kami mau rasakan itu Tuhan Yesus di tempat ini. Buka setiap hati kami, ketuk setiap hati kami yang saat ini mungkin keras Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau dahsyat. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bagaikan tanah yang kering Tuhan, yang merindukan setiap air. Tanpa Engkau Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan tidak ada artinya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Amin. Ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, amin Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
lagi kami mau nyatakan Tuhan. Mengalir, amin. Mengalirlah di tempat ini, amin Tuhan. Oh Roh, pulihkan
menyembah Engkau. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu. Biarlah atmosfer surgawi terjadi di tempat ini Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera, semua ada melingkupi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah setiap penyembahan, setiap pujian kami ini boleh mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Semua yang percaya mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah berkeringat? Sudah gak dingin lagi? Haleluya. Siapa yang siap memuji nama Tuhan pagi hari ini, angkat tangannya. Siap semuanya ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja? Masih bersemangat saudara-saudara? Siapa yang percaya bahwa kita telah menerima kuasa daripada Tuhan, amin. Dimanapun kita berdiri, mujizat itu pasti terjadi, haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu nyatakan. Mari bersama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami imani Tuhan, kami percayai Tuhan Yesus, penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai dengan tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun. Amin Tuhan. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yes. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Bapa, kami mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hidup kami Tuhan sebagai bejana yang siap untuk dibentuk. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus boleh membentuk setiap kami Tuhan Yesus. Karakter kami, kehidupan kami Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, telinga kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, sempurnakanlah selalu Tuhan. Sempurnakanlah selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Amin. Sempurnakanlah dalam segenap jalan kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dalam segenap jalanku, memuliakan.
Yesus hidup. Ini yang menjadi tujuan hidup kami Bapa. Menjadi sempurna sama seperti Engkau Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu terus memampukan setiap kami. Kami perlu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini tibalah untuk kami mendengar isi hati-Mu, untuk kami boleh menyiapkan tanah hati kami, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus, biar hadirat-Mu terus ada di tempat ini, mencengkerap setiap hati kami Tuhan. Di tempat ini Engkau yang berotoritas penuh atas setiap kami. Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oh ya, saya udah bengok soalnya tadi. Puji nama Tuhan. Kita boleh semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin bergairah, semakin bersemangat untuk mencari Tuhan. Amin. Amin nggih. Suasana mendung tidak lantas mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bukan hanya benar untuk taburan firman Tuhan. Gereja yang sehat bukan hanya gereja yang cara penyampaian firman Tuhan saja yang diberikan, tetapi bagaimana jemaat Tuhan itu meresponi kebenaran firman Tuhan, meresponi firman Tuhan yang ditaburkan. Karena sia-sia kalau hanya mendengar saja. Kita belajar bersama-sama pagi hari ini di dalam Markus 4, langsung saja, soalnya saya butuh waktu yang lama nanti. Langsung gitu ya. Markus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti dilanjutkan lagi. Pelan-pelan saja. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan, kita baca dengan
Semangat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 1 sampai 10, 2, 3. Suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian besar di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Stop dulu sampai 9 saja. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau tadi sudah saya sampaikan dari awal, bagaimana gereja yang sehat bukan hanya berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan, tetapi juga respon dari penerima benih. Karena di sini benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Dalam perumpamaan tentang penabur ini, Tuhan Yesus juga menyampaikan arti dari perumpamaan yang disampaikan. Jadi di ayat yang berikutnya, ayat 14 sampai 20 itu arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Benih di sini berbicara tentang firman Tuhan. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu kalau saya belajar berbeda loh ya Bapak Ibu dengan biji. Kalau benih itu memang benar-benar bibit unggul. Bibit unggul. Benih adalah firman Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Kalau tema bulan ini adalah firman yang hidup. Dan benar Bapak Ibu, firman yang hidup, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Firman itu perkataan. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Berbicara tentang benih, saya nggak tahu, saya nggak sekolah di pertanian, tapi kalau saya melihat benih itu kalau sudah diambil, dikeringkan, lambok sampai berapa lama toh? Di packing, dikemas di tempat penjualan pupuk itu saya suka beli, ada biji semangka. Ya seperti itu loh Bu benih. Benihnya seperti itu. Yang saya maksud. Sudah di packing, dikemas seperti itu lama. Sekalipun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalaupun ditanam, benih itu akan tumbuh. Apalagi ini firman Tuhan. Benih ini adalah perkataan Tuhan yang
hidup. Ketika penciptaan terjadi, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakannya itu dengan berfirman Bapak Ibu, berkata-kata, bersabda, kecuali ketika menciptakan manusia, Allah berkarya. Tetapi untuk penciptaan bumi ini Tuhan berbicara, berkata-kata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawalanya jadi. Tuhan berkata-kata, Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Mboten pakai bahan, oh aku tak nggawe gunung itu saka tanah liat, enggak. Itu manusia. Dan enggak bisa manusia. Ya ini saka semen dadi candi. Enggak jadi gunung, jadi candi. Dan karena firman itu hidup, maka tidak ada perkataan firman itu yang gagal. Amin. Tidak ada perkataan firman itu yang gagal. Yesaya 55 ayat 11. Boleh dibantu saya? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan jalan. Datang burung dan memakannya sampai habis. Benih jatuh di jalan. Kemudian datang burung dimakan sampai habis. Ya, kita belajar tadi ya. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini artinya adalah firman yang didengar. Firman sudah dibagikan, firman sudah ditaburkan, tetapi firman tidak sampai. Jangankan untuk berakar, ditanam saja belum karena sudah disamber sama burung. Dan burung di sini dikatakan sebagai si jahat. Diartikan di ayat yang ke 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Mendengar Bapak Ibu.
Kita mendengar, tetapi enggak sampai, karena dengan cepat si iblis langsung nyamber, langsung memakan habis benih itu. Ini seumpama hidup kita gitu, sekarang saat ini itu, mungkin firman Tuhan ini masuk di telinga gitu. Enggak sampai sini, biasanya kan masuk sini bablas ke sana gitu ya. Enggak, ini masuk mental lagi, balik lagi. Enggak sampai masuk, udah diambil lagi. Kita mendengar firman itu, tapi kita enggak merasakan apa-apa, kita enggak mendapatkan apa-apa, karena sudah diambil, sudah dicuri. Karena iblis itu senang banget, lebih mudah untuk iblis itu mencuri benih. Sebelum benih itu muncul, timbul sebagai iman. Ingat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sebelum timbul, disamber dulu sama iblis. Dan di dalam perikop ini, hampir 14 atau 15 kata dengarlah, dengarlah. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Itu artinya bahwa kita harus banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Kalau 3 kali kata dengarlah, dengarlah itu sangat penting. Lah ini hampir 14, 15 loh Bapak Ibu. Ini berarti amat sangat banget, penting banget. Untuk kita mendengarkan kebenaran ini. Dan bukan hanya mendengar, namun kita melakukan. Iblis itu sebelum benih itu muncul, benih itu timbul, sudah disaut sih. Ini kayak tadi. Wah, wes aku ngerti ini, respon ini, contoh. Firman Tuhan, perumpamaan tentang penabur, wes aku mudeng itu, wes mudeng aku. Udah, dia ngerti, makanya langsung dia menolak. Durung terucap, tapi di pikirannya, di hatinya aku mudeng arahe ning ndi. Itu. Hati yang seperti itu. Hati yang seperti jalan benih durung bertumbuh, nyelup di tanah. Sudah amblas dimakan iblis, seneng banget. Iblis gak usah berusaha keras itu. Belum lagi firman dibagikan, lagi ngomong shalom. Wah, waktu ini firman Tuhan ini. Penak waktunya kalau orang itu puas dalam hadirat Tuhan. Tapi orang yang memiliki tanah hati yang seperti ini tadi, malah pulas dalam hadirat Tuhan. Waktunya enak banget loh. Kalau mendengarkan firman Tuhan itu, kalau kita di luar itu nggak mungkin bisa tidur nikmat. Di rumah lagi ameh, aduh awake kesel wis bar tandang gawe meh leren. Anake moro. Bu, nyon duit nggo jajan. Putune moro mau mbah titi yang ndang to ayo to terkirono to. Coba deh kalau di gereja suasana tenang, hawane mendung ya ta? Mendung tanpa udan, itu penak banget. Langsung pulas dalam hadirat Tuhan. Ini contoh respon hati, respon tanah yang pertama yang kita pelajari. Iblis tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan. Ingat, manusia hidup bukan hanya roti saja, akan tetapi akan firman Allah. Kita makan? Ya, semua makan ya. Semua makan. Secara jasmani kita kalau enggak makan mati. Tetapi pernah enggak mikir makanan rohani di dalam diri kita?
Pernah enggak kita mikir, kalau kita makan sehari 3 kali, jangankan 3 kali, seminggu sekali aja baca firman, wah luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Oh enggak, berarti sini semua baca firman Tuhan, haleluya. Iblis tahu karena makanan rohani itu membuat rohani kita kuat. Makan itu membuat kita kuat, membuat kita sehat. Orang enggak makan, yo sakit Bapak Ibu. Makanya iblis ngerti, oh ini makanan buat mereka, kalau makan ini mereka akan kuat. Buru-buru disikat. Masa nih toh sebenarnya kita ini, kalau kita tidak menghargai firman, kita tidak menghormati firman, ini berbicara tentang perkataan ya, belum firman adalah Allah sendiri, nanti nggak tahu kapan siapa. Belum lagi firman itu adalah pedang. Makanya iblis sangat, firman itu sebelum dia bertumbuh, berbuah, bahkan berakar, berbuah, cepet-cepetan diambil. Karena iblis ngerti, iblis tahu firman juga jadi senjata. Perlengkapan senjata Allah salah satunya adalah firman Tuhan sebagai pedang roh, Bapak Ibu. Sehingga kalau orang-orang percaya mengerti akan kebenaran dari firman Tuhan ini, wow dahsyat luar biasa. Hidup orang-orang percaya menjadi hidup yang luar biasa. Firman adalah benih sebelum menjadi iman yang tumbuh di dalam hidup kita. Makanya kalau firman itu dibaca cuma sekali, 2 kali, jangan Bapak Ibu Saudara, baca, urung mudeng baca lagi, urung mudeng baca lagi, sampai iman itu timbul di dalam diri kita, sampai muncul iman di dalam diri kita, sampai firman itu berbicara di dalam hidup kita. Luar biasa kebenaran tentang firman Tuhan ini. Yang kedua, berbicara tentang tanah hati yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang berbatu. Tidak banyak tanahnya ya, karena banyak batu-batuan, penghalang. Bertumbuh karena ada tanahnya, tapi mati. Bahkan dikatakan di sini ayat 16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Mendengar, menerima. Ini tanah hati yang berbatu. Tumbuh kan? Tumbuh karena ada tanah, tumbuh. Cepat tumbuh karena tanahnya tipis, tumbuh set. Tapi kemudian cepat mati juga. Karena tidak memiliki akar yang kuat, gampang goyah. Seberapa banyak kita di sini yang begitu meresponi firman Tuhan? Yes, amin. Bagus loh Bapak Ibu. Wah puji Tuhan, yes, amin, banter. Meresponi dengan gembira. Tetapi kenapa bisa mati? Karena enggak berakar Bapak Ibu. Firman Tuhan diresponi dengan cepat, kemudian tidak berakar di dalam diri kita. Sehingga membuat ketika ada penganiayaan, ada penderitaan datang, kita gampang goyah.
dan akhirnya mati. Ini sama seperti kehidupan anak-anak Tuhan di luar sana. Begitu mendengar firman Tuhan, mereka milih yang oke-oke saja. Firman Tuhan tentang berkat, yes. Mujizat, yes. Pelipat gandaan, yes. Tapi begitu berbicara tentang next level, pengubah hati, untuk mengubah hati, mereka mikir, abot ya ternyata ya. Kok berat ya? Dan hidupnya enggak berakar dan akhirnya ya sudah kalah. Kalah oleh penganiayaan yang terjadi, gampang goyah, gampang terlupakan, hanya sesaat saja firman itu nyantol, habis itu hilang. Yang ketiga, kita belajar tanah hati yang ketiga adalah tanah hati yang dipenuhi dengan semak berduri. Semak dijepit oleh semak kemudian mati. Ini bertumbuh, berakar, tapi tidak berbuah. Kalau kita melihat tanaman, kemudian banyak tuh. Saya lagi beberapa bulan ini malas banget untuk bersihin tanaman-tanaman yang ada di depan di gereja. Karena musim hujan, rumput-rumput itu banyak, cepet banget tukule, cepet. Sama seperti ini benih tadi ini, tumbuhnya bareng. Apalagi dulu saya sering bersihin kebun di studio di Karanganyar itu, rumput itu cepet banget bermutasi. Kayaknya semakin hari saya nyabuti, semakin kuat, semakin berbeda rumput yang bareng tumbuhnya itu. Sama di sini ini juga sampai aku males gitu ya nyawangi gitu. Padahal ya tak sama semerepet saya lihat kok jano ya semplah lihat orang rapi gitu. Padahal nek lagi seneng toto tarik pamer ke foto pamer ke gitu. Tapi bulan-bulan ini saya wah ini jangan dicontoh. Tapi tolong dibantu. Karena promosi. Tolong dibantunya putih rumput. Saling tumbuh bersama. Ini berbicara tentang lingkungan di sekitar kita Bapak Ibu. Kita sebagai tanah ini tadi, ketika benih itu sudah tumbuh, kemudian ada rumput saingan tumbuh. Tapi seringkali pertumbuhan kita itu lebih cepat daripada benih itu tadi lebih lambat daripada rumputnya. Ini bertumbuh loh. Tanah yang ketiga ini membuat benih itu bertumbuh. Bertumbuhnya sak senti, rumputnya 2 senti, sak senti lagi, petang senti, set. Kalau kita melihat dunia ini, lingkungan sekitar kita perubahannya cepat banget Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak memiliki akar yang kuat, tidak berakar kuat, rumput tadi akan menghimpit kita. Rumput itu apa tuh? Berbicara tentang tadi lingkungan yang ada di sekitar kita. Di ayat yang ini dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalah sama rumput, kalah dhuwur, kalah kuat dengan godaan-godaan dunia ini, tipu daya dunia ini. Firman-Nya sudah masuk nih di telinga, sudah masuk ini di dalam hati, tetapi begitu banyak tadi dikatakan kekhawatiran, tipu daya dunia, lingkungan-lingkungan di sekitar kita, pergaulan kita membuat firman itu gugur kembali.
kalah sama pergaulan yang buruk. Wis firman Tuhan yang mana ya? Nanti dulu. Lebih berat dengan dunianya. Lebih berat dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Lebih terpesona dengan tawaran dunia. Karena firman Tuhan itu berat toh. Anak-anak youth itu kalau curhat, hangil ya tante ya. Tapi kita pasti bisa. Iya tante, tapi susah untuk melakukan firman Tuhan itu. Pengennya anak muda itu ya happy-happy gitu. Ya kalau sendiri, tapi bersama Tuhan pasti bisa, amin. Puji nama Tuhan. Itu tanah hati yang ketiga, semak berduri. Bertumbuh, berakar tapi tidak berbuah, kalah oleh himpitan masalah hidup. Padahal firman Tuhan itu bukan untuk menghilangkan masalah Bapak Ibu, boten. Masalah akan tetap ada. Panjenengan baca firman Tuhan, masalahmu tetap ada. Tetapi apa yang firman Tuhan lakukan? Firman Tuhan mengubahkan hati kita untuk meresponi masalah yang kita hadapi. Itu yang membuat berbeda. Masalah hidup masih ada. Tetapi yang berbeda hati kita ketika meresponi firman itu. Kalau kita pelajari dari ketiga tanah ini, ketiganya ini berbicara tentang pribadi atau orang yang mendengarkan firman Bapak Ibu. Semuanya itu tadi mendengar dari tanah hati yang di pinggir jalan, kemudian yang berbatu-batu, kemudian yang di semak duri. Dikatakan dalam firman Tuhan itu ketiganya mendengar. Firman Tuhan juga dikatakan di sini Tuhan Yesus ngomong dengarlah. Itu bukan berbicara karena mereka tuli, karena mereka tidak bisa mendengar, bukan. Mendengar dalam hal seperti apa? Bukan karena masalah kuping Bapak Ibu. Tapi pendengaran secara rohani yang ada di dalam diri kita. Kuping kita memang tidak tuli, bisa mendengar dengan jelas. Tetapi bagaimana dengan pendengaran rohani kita? Bagaimana dengan pendengaran kita akan firman Tuhan? Tertutupkah? Menolakkah? Mengabaikankah? Saya percaya di sini semuanya mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana meresponi firman Tuhan itu di dalam hidup kita? Mendengar secara rohani Bapak Ibu, bagaimana firman itu hidup di dalam diri kita. Lah ini tanah hati yang saya dan Bapak Ibu Saudara inginkan. Tanah hati yang keempat adalah tanah hati yang berbeda dengan yang ketiga. Ini tanah yang baik, yang berbuah 30 kali, 60 kali dan 100 kali lipat. Tanah yang baik ini sama dengan yang tiga tanah tadi, sama mendengar firman Tuhan. Tapi bukan mendengar hanya dengan telinga secara jasmani, tetapi juga dengan telinga secara rohani. Dikatakan di sini ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tanah yang baik ini akhirnya menghasilkan buah. Penabur tadi akhirnya menemukan tanah yang menghasilkan Bapak Ibu 30, 60, 100. Tapi ternyata di tanah yang
yang baik itu pun terjadi perbedaan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 Bapak Ibu. Ya betul ya, benih tadi menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Saya bacakan untuk masih dalam Markus 4 ayat yang ke-23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat itu berbicara tentang ukuran Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang ukuran berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya benih yang menentukan buah, karena benih ini jelas baik. Benih ini jelas baik, kualitas yang terbaik. Sudah namanya benih, berbeda dengan biji, masih memiliki kualitas yang masih biasa gitu. Tapi benih itu berbicara tentang kualitas yang baik. Kenapa bisa membedakan? 60 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, itu berbicara tentang ukuran Bapak Ibu. Seringkali ketika saya WL ataupun firman Tuhan saya bagikan, saya selalu ngomong, seberapa besar kerinduan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara datang beribadah, maka ketika pulang nanti, seberapa besar itulah yang akan Bapak Ibu terima, kepuasan yang Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu Saudara rindunya cuma setengah-tengah beribadah dalam ibadah, atau datang untuk memenuhi kursi, datang karena memang rutinitas, ya itu aja. Yang didapat ya itu aja. Tapi akan sangat berbeda ketika Bapak Ibu memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, yang terus rindu haus, rindu menginginkan lebih. Yang terjadi yaitu akan mendapat kepuasan yang sama yang Bapak Ibu takar. Aku kangennya 100 sok. Ya Bapak Ibu akan mendapat 100. Bahkan ditambahkan lagi. Dalam ayat yang ke-24 katakan, tapi kalau biasa-biasa saja, yo wis, uripmu yo biasa-biasa saja. Berkatmu yo biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang 100 kali lipat itu. Karena apa yang kita ukurkan, itu yang akan diukurkan juga kepada kita. Kalau kita beribadah dengan hati yang biasa-biasa saja, tanpa ada kerinduan, tanpa ada memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat hidup kita, ya wes hidup kita ya biasa aja. Masalah ya wes, masalah sono, biasa aja kita hidup. Tidak ada kemenangan yang spektakuler yang terjadi. Wah wes, tenan nih. Tante Anggra firman Tuhan ini mesti pedes tenan iki. Sesuk prei. Enggak Bapak Ibu, ini baik buat kita. Buat saya juga belajar. Jadi hal ini yang kita mau camkan di dalam diri kita. Ukuran yang kita berikan untuk mengukur, maka ukuran itu yang akan diberikan kepada kita. Kalau kita meresponi firman Tuhan itu hanya 30%, ya udah 30% itu tok. Kalau 60% ya udah 60% itu tok yang kita dapat. Kalau 100% pasti 100% yang kita dapat. Contoh, di sekolah atau anak-anak itulah, anak-anak
ponakan-ponakan saya, Joshua belum sekolah. Oh, Noel ketika belajar, dia sambil mainan HP, belum lagi nonton TV, wis main HP, nonton TV. Ingat gini, sambil belajar, bisa enggak dia mengerjakannya? Dek, mana dek? Dilihat, lah iki kok banyak salahnya, piye tuh kamu ngerjake? Loh lah kok nonton TV, jek main game, coba matikan. Gamenya dimatikan, TV-nya dimatikan. Kemudian dia ngerjakan, bisa semua. Itu yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita. Ketika benih itu ada, kita loloslah untuk benih itu dimakan si jahat, diambil si jahat, lolos. Tanah 1, tanah 2, tanah 3 lolos. Tanah keempat, yang hal ini yang membuat kita bukan hanya mendengar, tapi menyambut. Di sini dikatakan tanah hati yang baik tadi, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana firman itu kita responi di dalam hati kita? Ketika firman Tuhan lagi disampaikan, banyak sekali kesibukan. Kita nggak pernah fokus dengan firman Tuhan. Aku lagi bisnis kok penting banget kok. Sambil ngeduh HP. Saya bisa tahu, oh itu, apa tante wong iki aku buka tafsiran ini aku lagi menafsirkan. Oh iya, dia nih aja. Oh ada kok dengerin firman Tuhan, nonton YouTube loh, iso loh. Ada, tapi enggak ada di sini. Di sana. Bapak Ibu, itu. Ayo, mulai dari ini kita rubah pola pikir kita, bagaimana menghormati firman. Bagaimana menghormati perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan loh, orang yang mengasihi kita. Begitu sangat cintanya kepada kita. Kekasih kita, kalau menganggap kekasih. Kalau enggak ya pasti bakal enggak digagas. Tapi kalau ketika kita ngomong Tuhan itu kekasih kita, surat cinta dari kekasih itu disimpan sampai dibaca berulang-ulang. Itu kan kita memperlakukan surat cinta dari kekasih. Begitu pula ketika kita memperlakukan firman Tuhan ini, menyambut. Kita bukan hanya mendengar namun juga menyambut firman itu di dalam hidup kita. Karena firman bukan hanya berbicara tentang perkataan Bapak Ibu, namun juga kuasa, amin. Firman bukan hanya berbicara tentang perkataan Tuhan, namun ada kuasa, dan kuasa inilah yang menghasilkan buah di dalam hidup kita. Kemarin Om Musi sampaikan kuasa perkataan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Bukan sia-sia Bapak Ibu, ngopo ngomong koyon, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh. Kuasa perkataan, memperkatakan firman Bapak Ibu, terjadi dalam hidup kita. Kuasa firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Kuasa firman Tuhan memulihkan hidup kita. Nah, ini makanya yang membuat iblis takut dan mengambil firman Tuhan itu sebelum muncul jadi benih. Dan kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, saya agak mengulik sedikit. Di dalam Yohanes, di mana firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia. Ini berbuah, kaitannya dengan berbuah ya.
Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Inkarnasi beda dengan reinkarnasi, beda nggih. Firman yang jadi daging menjadi Tuhan Yesus. Perkataan itu menjadi daging di dalam diri Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah Yesus, firman itu adalah Yesus sendiri. Dan apabila dikaitkan dengan hidup kita yang berbuah, adalah bagaimana kita mengalami Yesus. Firman itu menjadi satu di dalam diri kita. Yesus itu ada di dalam diri kita, bersatu di dalam kita, berkuasa di dalam kita, dan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sama kok, kita mengalami firman itu jadi daging dalam hidup kita. Mudeng maksud saya? Firman itu jadi daging, artinya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka yang muncul itu Yesus yang ada di dalam diri kita. Perkataan kita sama seperti Yesus katakan. Perbuatan kita sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi Yesus itu mengubah kita. Amin. Firman itu jadi daging, kita melakukannya. Jadi firman itu enggak mandek, kita dengar, kita masukkan ke dalam hati, menyambut, mengerti, tapi juga kita melakukan, menghidupkan firman itu dengan cara kita menjadi pelaku firman. Firman menjadi daging dalam diri kita. Nanti kapan biar dijelasin sama Opa. Puji nama Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan malam hari, pagi hari ini sebagai penutup. Tanah dan benih adalah penentu benih itu menghasilkan buah. Artinya kita juga yang menentukan berkat itu dilimpahkan kepada kita. Mau 30, mau 40, mau 60, mau 100, itu kita juga yang menentukan. Semakin kita meresponi firman Tuhan dengan mendengar dan menyambutnya dalam hidup kita, saya percaya akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya perubahan, terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita menjadi tanah hati yang baik, di mana benih firman itu ada dalam diri kita. Kita dengar, kita menyambut, kita mengerti, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saya persilahkan pemain musik untuk maju ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat kau berfirman,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu hidup di dalam kami. Haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup di dalam kami. Firman-Mu yang menjadi daging di dalam kami. Firman-Mu yang saat ini telah kami dengar. Kami menyambutnya Tuhan. Kami menyimpannya di dalam hati kami. Kami menyambutnya. Dan kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu hidup atas kami. Firman-Mu menjadi daging di dalam diri kami. Ini tanah hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk blessing pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami responi kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu terjadi atas setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Sekalian pengumuman, nanti ibu-ibu jangan pulang dan Joyce Kid jangan pulang dulu. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin, mari kita akan berikan yang terbaik. Saya undang petugas kolektor untuk boleh maju ke depan. Sama-sama mengarahkan tangan kita berdoa untuk persembahan, persepuluhan maupun janji iman yang saat ini kita serahkan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan setiap taburan benih keuangan kami. Kami percaya bahwa setiap benih taburan yang kami tabur dalam ladang-Mu akan berbuah lebat. Dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Engkau mau lipat kali gandakan. Berdoa untuk para pengelola keuangan gereja.
berikan hikmat marifat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita dan doa saya Bapak Ibu Saudara sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bulan November ini gereja kita mengambil tema yaitu firman yang hidup. Di firman yang hidup ini saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-68 sampai dengan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ini merupakan pernyataan Simon Petrus ketika Tuhan Yesus melihat, ketika dia sudah melayani Tuhan, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Tetapi perhatikan dari seorang Simon Petrus, dia menyatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan yang hidup, dan mereka percaya bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Ini pernyataan, merupakan pernyataan Petrus untuk Tuhan Yesus, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Maka daripada itu saudara, di bulan ini kita akan mempercayai lebih dalam lagi tentang perkataan yang hidup itu, yaitu firman Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, setiap minggunya kita akan belajar tema di bulan November ini yaitu firman yang hidup. Saya mengundang saudara untuk hadir di gereja untuk setiap ibadah-ibadah yang berlangsung. Saya yakin dan percaya saudara akan dikuatkan, saudara akan disegarkan, saudara akan diberkati Tuhan. Saya undang, saya tunggu untuk saudara hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini dan juga online Zoom. Ada ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 bersamaan dengan ibadah raya di ruang Gracia di bawah. Kemudian ada Christ On setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini, ibadah pemuda. Kemudian ada Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 6 pagi di tempat ini. Kemudian doa intim pribadi setiap hari Minggu pukul 8:15 sebelum ibadah raya berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Loh, hari ini ada Mas Prima hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Kiranya terus dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa untuk Mas Prima ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin hari Minggu kita mendoakan Ibu Marni ya. Jadi kemarin Minggu kita mendoakan Ibu Marni. Ibu Marni operasi gigi dan kista yang ada di giginya. Puji Tuhan Bapak Ibu, berkat doa dari Bapak Ibu Saudara sudah terlaksana operasinya dengan baik. Yang diambil 6 buah. Jadi giginya ada 6 buah yang dioperasi. Puji Tuhan itu sehari selesai. Jadi hari Jumat pagi masuk, Sabtu pagi pulang. Itu semua kemurahan Tuhan. Ada yang mau saksi Bu? Apakah mau bersaksi? Oh, sudah? Enggak? Oh ya baik, terima kasih untuk doa-doanya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai setiap musim yang saat ini kita jalani. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kok ini mati lampu? Enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, ada lagi? Enggak ada tambah lagi ya. Baik Bapak Ibu,
terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menaburkan janji iman. Dan kami akan nanti hari minggu depan Pak Dimas akan akan mengumumkan berapa janji iman yang sudah didapatkan. Baik, saya undang Mas Eli maju ke depan. Kita akan tutup, tapi sebelumnya Mas Bagus, apakah Mbak Enggar bisa diundang ke sini? Kita akan doakan dulu Ensli yang berulang tahun. Bisa tolong? Kita akan berdoa dulu untuk Ensli. Puji Tuhan, sudah kemurahan Tuhan 1 tahun. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita tunggu dulu Ensli, sambil kita angkat satu pujian aja ya. Yuk Mas, segala puji syukur ya, sambil nunggu Mbak D. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi haleluya, haleluya. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Penuh pujian, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kamu yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Haleluya, saudara, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Di hari yang penuh dengan berkah untuk Ainsley pada siang hari ini, tepat 1 tahun Tuhan, kami berdoa bersehati, Tuhan topangkan tangan berkat kemurahan-Mu atas buah kasih daripada keluarga Mas Bagus. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atasnya, panjang umur, sehat walafiat, berlimpah berkat,
dan terus bertumbuh, bertambah-tambah, menjadi besar, menjadi anak yang memperkenankan Tuhan, memberikan kebanggaan bagi orang tuanya. Biarlah Tuhan tangan-Mu terus menuntun, terus membimbing, mudah untuk dipelihara ya Tuhan, sehingga bertambah-tambah, jasmaninya bertambah, hikmatnya bertambah, terus menggapai hari depan yang nantinya menjadi anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati dengan berkat yang dari surga. Orang tuanya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, jadikan saluran berkat-Mu untuk menyalurkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani atas buah kasih ini, sehingga membawa Ansley terus bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambut akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kasih-Mu terlalu besar bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa membimbing, menolong, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menikmati berkat yang besar yang daripada Engkau. Firman-Mu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Kau sampaikan dalam hidup kami akan bertumbuh dalam hidup kami, menjadi berkat di dalam hidup ini. Waktu benih iman Engkau taburkan, maka iman akan bertumbuh dari hidup kami. Waktu kasih ditaburkan, hidup kami akan dipenuhi dengan kasih ilahi. Waktu berkat ditaburkan, maka berkat akan melimpah di dalam hidup kami. Waktu firman kesembuhan diberitakan, maka kesehatan, kesembuhan pun akan mengalir dalam hidup kami. Karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk meyakini firman-Mu. Ajar kami untuk terus berdiri atas firman-Mu. Ajar kami terus berdiri, berpegang atas janji-Mu. Dan janji-Mu, ya dan amin. Itulah yang memelihara hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah jemaat-Mu Kau pelihara dalam kasih-Mu, dalam firman-Mu ya Tuhan.
sehingga mereka terpelihara, aman, sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, sertai perjalanan kami yakin percaya kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam penggembalaanmu, Engkau terus menuntun, membimbing, melindungi, menjagai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita tadahkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita dari berkat kepada berkat, kemenangan dan kemenangan, siang hari ini besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih.